niatnya sengaja karena sholat untuk menghadap Allah. Wa ayyakuna ma'kuluhu, dan menjadikan ma'kuluhu berarti makanannya halal. Kok makanannya? Iya betul. Makanan Reinhard itu sebelumnya mesti makanannya itu sebelumnya tuh didapat dari hasil yang halal lah, makanannya halal bukan yang haram. Terus wamal busuhu, dan pakaiannya itu dan pakaiannya, terus tempat sholatnya, tempat sholat, jadi semua tuh halal, jadi nggak boleh misalkan pakaiannya itu gosok di temennya itu yang Nggak paling boleh, sering, nggak boleh lah. Gosok kan sih sebetulnya sama kayak mencuri sih. Terus tempatnya itu nanti detailnya. Wa ayyahduro qalbuhu, jadi menghadirkan niatan sholat dalam hatinya, tidak dengan yang lainnya. Jadi untuk awal pas mengamalkan sholat itu udah benar-benar kerentek niatnya, kerentek niat sholat lillahi ta'ala gitu. Jadi menghadirkan niatnya itu berarti harus benar-benar hadir. Kan kayak gini misalnya kalau sholat itu ya, kita mengucap Allahu Akbar itu di dalam hati itu niat gitu. Jadi itu harus usahakan itu harus bersamaan itu. Jadi ya gimana ya? Ya itu menghadirkan niat. Kalau niatnya selain sholat nggak boleh. Itu syarat sahnya untuk syarat sahnya diterima sholatnya. Ya Allah, jadi hatinya bilang niat sholat apa gitu sampai bar gitu. Dulu saya pas ngaji di rumah, terus keterangan dari ibu saya. Terus tadi kan wa ayyahduro qalbuhu fiha falaisa lahu min sholatihi, jadi menghadirkan niat di hatinya, di dalamnya tuh tidak ada unsur niatan yang lain ataupun angan-angan gitulah dalam sholat. Itu sholatnya tuh ya batal sebelumnya. Terus wa alla yujiba biha, dan tidak gawe ake apa lawan sholat. Jadi intinya yang pertama itu sholat dilakukan semata karena Allah. Yang kedua makanan, pakaiannya, terus tempat sholatnya itu harus halal. Terus yang ketiga hatinya tertuju pada sholat. Yang keempat hanya sholat yang menjadi pemikirannya, jadi tadi nggak boleh yang angan-angan apalah gitu sembarang. Terus yang kelima tidak merasa heran dengan sholatnya. Jadi ya sebelum sholat itu tadi kok aku sholat ini kan ternyata misalkan sholat maghrib gitu ya, jadi Allah Akbar udah rentek tadi niat masuk hanya lillahi ta'ala Allah Akbar tadi. Terus di tengah-tengah itu dia nggak boleh kayak merasa heran, loh tadi aku sholat apa, ini sholatnya kok gini, kayak heran gitu. Terus masalah makanan, pakaian, dan tempat-tempatnya itu tempat sholat itu usahakan yang halal. Jadi di sini halal itu ya makanannya, jadi kesehariannya itu dia harus makan ya dianjurkan jangan makan barang yang haram lah. Terus pakaiannya juga meskipun itu sajadah, kalau kita nggak bilang teman gitu ya, misalnya kayak gosok gitu, itu emang istilahnya apa ya, jadi itulah kan ini salah surat diterimanya sholat. Jadi ya bisa jadi nanti nggak sah dari sholatnya, misalkan dari awal pun nggak jelas asal usulnya barang itu dari mana, nggak jelas. Tempat sholatnya harus halal. Ini yang itu saya belum sebenarnya ngerti ya, tempat sholatnya halal itu untuk dimakan enggak kita halal gimana gitu loh. Terus ya tadi hatinya tertuju pada sholat, tidak dengan yang lain. Jadi nggak boleh memberikan sesuatu yang cinta ini karena Allah. Cinta ini Berarti harus halal ya, nggak boleh dihalalin. gimana? Ini udah datang.
dimasukkan di sini sholat itu dilakukan karena Allah semata. Jadi di sini ada derajat-derajatnya. Sholat. Tahu kan derajat apa? Derajat misalkan gini, kita tuh niatnya tuh sholat untuk apa sih? Beribadah itu apa ya kan? Jadi ya derajat yang paling tinggi itu untuk mendapatkan pahala dari surga. Mosok. Derajat yang tengah itu takut siksa neraka. Yang ketiga itu karena dia tuh ingin hidup mulia, itu paling rendah katanya kita. Terus tadi yang saya belum detail itu yang masalah tempat yang halal itu bagaimana, saya belum begitu jelas. Intinya seperti itu, syarat sah diterimanya sholat. Sudah. Wah, kayak Nanti yang derajat yang mulia tadi tanggung jawabkan loh ya, tak tanya. Itu yang gosok, ini kan syarat sah diterimanya ya. Syarat sah diterimanya sholat. Tadi yang minjem bukan syarat sah sholat, tapi syarat sah diterimanya sholat. Iya, syarat sah. Bagaimana biar sholat itu diterima? Syarat sah diterimanya gitu kan. Kalau Berarti sah kan- sholatnya kan belum tentu diterima. Kalau pengen sholatnya diterima, lah itu tadi Ini syarat-syaratnya. syaratnya. tapi sholat saya diterima terus. Berarti kan bukan nggak pernah kembali, bukan membatalkan sholat ya. Kembali kan ada Jombang macet. Lah kayak kecoba kasusnya. Kenapa? Maklum, masih grogi dia. Masih grogi. Yang dipikirkan udah hadir. Masih grogi. Ntar kalau satu saya ragu dah. Cara ragu-ragu langsung kenceng aja niatnya. Berarti ini bukan yang membatalkan ya? Niatnya halal Bukan. lagi. Syarat sah Syarat sah diterimanya. diterimanya. Kalau yang membatalkan kan sudah ada kemarin. Siapa yang membatalkan sholat? Dan barusan itu tadi kan. Ini kan syarat biar sholatnya diterima. Saya tadi sebetulnya salah ngomong. Nah, terus. Yang salah ngomong yang mana? Saya benerin dulu. Yang salah ngomong yang mana? Teman mau tanya yang maksud derajat itu kan? Hmm. Iya, itu saya tadi kayaknya ngomongnya mendapatkan ya, enggak mencari. Kalau mendapatkan itu enggak, itu bukan tujuan kita. Tujuan yang pertama tadi apa? Ada. Derajat yang mulia, derajat Derajat apa? paling tinggi ya semata-mata lillahi ta'ala karena mencari ridho Allah, surga, pahala. Tadi kan surga ya, yang pertama. Derajat yang paling tinggi itu surga, pahala dan surga ya. Pertama, yang kedua apa tadi? Takut Takut. dari siksa. Terus yang ketiga mulia, ingin hidup mulia. Yang ketiga itu hidup mulia lantaran sholat loh ya. Kita sholat itu jangan mengharap balasan surga atau balasan pahala lah. Ini mencari kan, Mencari. bukan mengharap imbalan gini dikasih gini. Enggak. Itu bukan. Saya nggak sependapat tadi kalau yang pertama itu yang paling tinggi adalah apa namanya, mencari surga ya. Saya nggak sependapat karena Baik. setiap ibadah itu apa ya, bukankah kita itu surga neraka itu makhluknya Allah juga. Kalau kita mintanya karena surga atau neraka, takut neraka, itu kan berarti kita nggak ke Allah, tapi Jadi kita kan saya bilang kita nggak mengharap, kita kan mencari. Jadi Nah, iya. di sini kita berlomba-lomba Iya. untuk kebaikan. Iya, benar. lillahi ta'ala. Tapi saya main bilangnya mencari kan, bukan. mencari. Ya wes, sepertinya mencari. kayak mengharap gitu. Sama- Mencari kan. Loh, dengan Mengharap, mencari jadi nggak boleh mengharap itu. mengharap, oh iya, apalagi diberi harapan palsu. Mencari, oke, mencari. Saya tetap nggak setuju kalau kenapa? Karena dengan mencari itu nanti akan menimbulkan apa ya, harapan. Namanya mencari itu pasti ada harapan. Saya mencari ini, harapannya harus dapat, gitu. Ya. Tapi kalau begitu kan berarti kita bukan tujuannya ke Allah. Karena kenapa? Karena surga neraka itu kan makhluk, pahala itu termasuk makhluk, itu kan termasuk bonus. Kalau kita sholat, kita dikasih surga atau neraka itu kan bonus. Kita dikasih pahala itu kan bonus. Yang saya pelajari keilmuan tasawuf yang pernah saya dengar, itu setiap kali ibadah itu niat kita kepada Allah.
nggak ada tujuan yang lain. Ridhonya Allah, mencari Jadi- gitu. Jadi menurut saya itu yang poin yang paling tinggi, tujuan sholat itu adalah mencari ridhonya Allah. Padahal saya bilang karena itu semua lillahi ta'ala, ditendensikan kepada Allah subhanahu wa Udah ta'ala. sepakat berarti ini. Udah. Ya wes, yang lain. Sepakat berarti ya? Ditendensikan Ya. kepada Allah ta'ala gitu loh. Mencari maksudnya ridhonya. itu. Ya berarti nanti yang pertama itu jangan surga sama pahala ya. Tapi kan saya tadi nggak bilang, maksudnya itu tingkat-tingkatan gitu mas, tingkat-tingkatan. Iya. Tapi semuanya itu ditendensikan kepada Allah gitu loh. Maksud saya. Iya, tapi Iya wes, yang, sepakat, wes, yang, sepakat, sepakat, yang sepakat. pertama kan berarti kan Ganti yang lain. tujuannya ridho kepada Allah gitu ya. Ganti yang lain, ganti yang lain. Ditendensikan kepada Allah. Kita mencari itu ditendensikan kepada Allah, nggak yang lain lah, kayak gitu. Karena kalau nggak gitu ya gimana kita mau itu berbuat baik di dunia gitu loh. Kalau tujuannya akhir kan kayak gitu. Maksudnya gitu loh di sini. Terus yang lain? Terus Terus Susah. terus ini menghadirkan apa? niat. Hati. Heeh. Hati. Ini harus selalu apa? Kadang-kadang hadir, kadang-kadang yang lain yang hadir, terus itu gimana gitu? Iya. Itu kalau 4 rakaat ya mestinya hadirnya 4 rakaat, tadi yang diterima kan ya 4 rakaat itu. Kalau dia hadirnya pas niat pertama ya pas yang pertama itu diterima sholatnya. Jadi harus 4 rakaat itu mestinya ya harus begitu, tapi itu memang sulit. Karena sulit itulah makanya kita diberi kesempatan umur itu untuk berusaha untuk itu. Makanya sampai makanan haram itu kalau lebih ekstrim itu ekstrimnya, lebih kerasnya lagi. Tidak hanya sekedar makan yang diambilkan dari rezeki yang halal, tapi yang kamu makan itu adalah makannya dengan ucapan bismillah makannya. Kalau nggak bismillah yang masuknya itu setan ikut masuk. Itu yang ngotori darah kamu ngalir sehingga hati kamu jadi apes. Sampai situ. Jadi kalau kamu nanti makan itu dengan meskipun barang hal, tapi ketika makan itu nggak bismillah, di situ setan masuk. Akhirnya darah itu tercampur. Akhirnya masuk ke hati, ya disitulah. Tapi kalau dengan bismillah, insya Allah darah itu mengalir dengan darah yang suci. Di situ akan melafadzkan lafaz la ilaha illallah, sehingga hati kamu akan jadi lembut, sehingga mudah untuk ingat kepada Allah. Kekhusyuan itu bisa mudah untuk dilakukan. Itu pengertian haram kalau yang hakiki seperti itu. Jadi tidak hanya dengan cara yang dicari rezeki yang halal. Jadi kalau cara mengakannya saja dia tidak bismillah, tidak karena Allah, itu sudah dimasuki setan. Masuk setan itulah yang dimakan haram itu sebetulnya. Iya. Kalau makanan kan tidak. Tempat sholat. Dan sholat itu artinya tempatnya bukan masjid yang bermasalah. Akan ada masjid yang bermasalah. Kalau masjid yang itu gitu. Jadi akhirnya sholat itu, wah aku boleh kita sholat naik ini kan ya. Ya yang kemarin ya di Mayangan atau di Kayangan. Kayak Ya masjid itu 3, masjid kampung, masjid keluarga ini yang bermusalah, bermusuhan. Ada masjid kampung. Wah itulah yang diantaranya yang menyebabkan bisa timbul tidak jadi jelas ini. Kalau dalam perjalanan kan nggak tahu. Mampir Ya kalau masjid. nggak tahu namanya sudah nggak tahu ya bebas hukum. Oh, bebas hukum. Namanya juga nggak tahu. Wah, harus menyelidiki satu-satu. Iya. Harus tahu sholat. Makanya kalau sudah kamu belajar begini nggak ada alasan nggak tahu kan. Wes. itu gimana? Mereka apa nggak tahu? Cari tahu. Iya artinya kan harus kalau kamu sholat di mana aja kan. Lo ada yang kamu sholat darul hadis. Oh, langsung. Wah, oh iya kamu harus berpikir ya. Darul hadis itu kamu sholat di situ merepotkan mereka. Mereka harus ngepel kalau setelah kamu sholat karena kamu dianggap barang najis. Sana Bia Perak sana Ya di mana aja di kampung-kampung kan sudah ada banyak sekarang. LDI apa sebangsa itu kan harus kamu mikir oh LDI ya. Kasihan nanti saya sholat mereka ribet dengan ngepelnya. Mendingan pindah. Nah itu termasuk halal dan halal kan seperti itu. Artinya halal itu ikhlas itu yang punya saling ikhlas sama itu. Kalau di masjid umum. Ya kalau umum ya namanya juga umum. Yang penting nggak bermasalah. Dan ikhlas itu kan. Di masjidnya Darul Hadis atau di itu berarti nggak usah sholat di situ, Bi. Ya, iya. Masuk, Iya. muter-muter satu masjid, muter-muter semuanya terus tinggal keluar. Heeh. Lumayan kan bikin kegiatan biar bersih masjidnya. Iya.
tadi itu yang menghadirkan Allah tuh Ya artinya ini kamu harus kalau bisa, tapi memang semua itu menjadi target utama. Kalau bisa yang 4 rakaat itu kamu harus hadir terus pada Allah, karena di dalam Al-Quran itu ketika sholat kalau kamu nggak hadir itu dianggap oleh Allah tuh kamu sedang tidur. Meskipun gerakan sholat ya, tapi artinya nggak nyambung, kamu dianggap oleh Allah sedang tidur. pedes. Enggak pedes, itu anu. Makanya sholat sunnah itu kan tujuannya untuk itu barangkali Belajar itu. untuk menutupi kurang rakaat yang nggak diterima tadi. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah tujuannya itu. Nah kalau kamu sehingga harapan saya di sini kalau kamu udah tahu bisa mengira, saya tadi hadirnya 1 rakaat. Berarti konsentrasi intervensi diri kamu. Berarti saya itu masih sekian persen. Berarti saya masih ada yang kurang. Perbuatan saya masih bukan karena yang lain, tapi masih bukan karena Allah, masih yang lain. Itu harus berusaha ke sana. Berarti hati saya masih keras, harus dilembutkan, harus ke sana pikirnya. Apapun itu, jangan terus mikir kuliah yang utama itu. Skripsi akhirnya sholatnya nggak terpikirkan, itu yang jadi tujuan utama. Lah masalahnya hatinya itu gimana? Ya pancen hatinya yang kono tenggone. Kan bingung antara pikiran. Lah iya, makanya pikiran sama hati itu sinkron, namanya fokus, namanya konsentrasi. Lah kalau yang Khusyuk perasaan itu Bi, itu letaknya di mana Bi? Ya, kalau hati itu benteng akhir manusia. Allah tuh kamu diberi hati itu benteng kamu di situ. Yang bisa menyelamatkan kamu ya hati kamu itu. Tinggal kamu tuh pintar-pintar mengisi hati, sinar Allah di hati kamu. Mengisi hati. Iya, kalau otak itu untuk jelek buruk masuk di otak. Yang kadang hanya di pikiran aja Bi. Lah iya, itu makanya hatinya harus terus kerjasama terus. Kalau pengen kerjasama ukurannya hati. Hati itu bisa untuk diajak kerjasama kalau kamu sering mengisi hati kamu dengan sinar Allah, dengan berbuat baik, dengan ikhlas. Kalau belum ikhlas berbuat baik ya belum masuk. Belajar gini kan betul-betul kan masuk. Gimana itu Bi? Hatinya itu loh di mana? Loh, lah ya itu harus dididik. Kan tujuan kita sebenarnya untuk itu, sebetulnya untuk itu. Kalau kegiatan sehari-hari cuma untuk itu kegiatan itu. Makanya kamu kerja apapun ya jangan nganggur karena Allah deh. Apa ngeresik apa. Jadi misal itu nyerang hati kamu. Kalau kamu bisa khusyuk gitu kadang-kadang ujiannya lebih besar, ujiannya lebih tantangannya. Loh, ya namanya kalau dapat ujian itu oleh Allah ada ujian yang memang itu balak, tapi ujian yang mengunggahkan derajat itu mesti nggak bisa tidak, hidup itu mesti penuh dengan ujian. Enggak pengen munggah derajat ya enggak untuk ujian enggak munggah. Karena enak ceritanya munggah tanpa ujian apa? Jadi kalau makin khusyuk kamu tuh makin sadar hakikat itu makin banyak ujian. Kalau ujian untuk ujian munggah derajat insya Allah akan mudah diselesaikan. Kalau ujian karena balak kita melakukan kejelekan dosa lain lagi. Kita harus terima hikmahnya di balik itu. Jadi kamu bedainnya gimana? Ya iya bisa toh, kamu harus terus loh, ini ujian Allah apa balak ini. Oh iya kemarin lali saya nggak sholatnya. Oh kan bisa jadi seperti itu, introspeksi. Oh berarti ini ujian balak, seperti itu. Bisa kan introspeksi. Oh kemarin saya nyakitin orang. Oh saya tadi ngerasa ini kan bisa. Kemarin saya memikirkannya. Oh jelek-jelek orang itu. Jelek-jelek orang itu aja kebaikan kamu kesedot. Jelek-jeleknya tok ngerasanya elek, ngerasanya api insya Allah ya untuk api. Rasanya elek kebaikanmu, amalmu disedot sia-sia kamu sholat. Makanya habis ngerasani aku bilang ke orangnya, udah nggak rasa non aku geni sudah tahu. Wah, aku udah ingin nikah. Kata ya sudah bahaya untuk kiriman gratis. Sing dirasani ngerti kudune mulai hadiah malah. Nggak rasa non aku nggak. Maaf ya tak hadiah kita jajane. Untuk pahala amal sholatnya disedot itu hadiahnya besar. Heeh. Jadi non rasa non nggak apa-apa. Wis tak mesti rasa non wis nggak apa. Itu seperti itu sampai segitunya. Jadi ukuran introspeksi iman takwa kamu itu dilihat dari sholat. Itu sangat paling manjur. Apa? Oh tadi ilingnya cuma serkat tok, ilingnya pangeran cuma pas niat tok. Ya niat itu yang diterima sholat kamu. Kalau yang lain kamu berhenti ya sudah berhenti.
Dan itu kalau seandainya seperti itu ya wajar kan, proses terus kan sampai akhir hayat. Bukankah yang Kalau bisa- sekarang kamu dari sekarang bisa khusyuk 4 rakaat eling pada Allah, wah subhanallah. Subhanallah, kayak bisa diomong. Spol kan. Berarti ini dari jelaskan ini urut-urutan gitu. Iya, Kalau urut-urutan. ininya nggak halal untuk mendekat ke Allah kan susah. Susah. Berarti Kan? ini tangga-tangganya harus dilewati dulu Betul, dengan betul. sempurna. Ya, itu tadi ke sana arahnya. Tangga Tangga, sulam namanya, sulam taufik. Untuk Tangganya. mencapai kebenaran. itifak kebenaran yang disetujui oleh Allah dan diterima oleh Allah kan sulam, Sulam. sulam sufinah, sulam taufik. Melewati tangga-tangga. Bukannya Sayyidina Ali itu sahabat yang memang diakui Rasulullah dengan kekhusyuannya, tapi ketika beliau diuji sama Rasulullah, beliau gagal. Padahal kekhusyuannya sudah teruji. Saya pernah dengar dari kiai juga itu tentang ini